warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Anifasari dengan nomor spanduk F2019-01096 dari kelas C2. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai anti kanker. Langsung saja, yaitu definisi kanker. Kanker adalah penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali, menyebabkan jaringan tubuh normal rusak. Pada dasarnya, tubuh manusia terdiri dari triliunan sel yang tersebar di setiap organ dan bagian. Nantinya, sel-sel ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi sel baru, karena sudah tergantikan. Secara alami, sel-sel yang tidak sehat, tidak berfungsi, dan tua akan mati. Sementara sel kanker tidak akan mati dengan sendirinya. Sel tersebut akan memperbanyak diri hingga jumlah yang sudah tak bisa dikendalikan lagi. Perubahan inilah yang bisa memicu munculnya sel kanker. Penyakit ini bisa muncul pada bagian tubuh manapun karena asalnya dari sel dalam tubuh manusia. Lanjut pada jenis-jenis kanker. Yang pertama yaitu karsinoma. Karsinoma adalah kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar, dan kerangka tubuh. Contohnya kanker pada lapisan lambung disebut karsinoma. Jenis yang kedua yaitu leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produksi sel darah merah dan sel darah putih dan trombosit. Sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi. Sel darah merah diperlukan untuk mencegah kekurangan darah. Jenis yang ketiga yaitu limfoma. Limfoma adalah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limfa, yang fungsinya menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh atau dari organ seperti payudara dan otak. Jenis yang keempat yaitu myeloma. Myeloma berkembang dalam sel plasma sumsum tulang. Pada kasus tertentu, sel myeloma berkumpul pada satu tulang dan membentuk tumor tunggal yang disebut plasmasitoma. Yang kelima yaitu sarkoma. Sarkoma adalah tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau penyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang. Lanjut pada obat-obat anti kanker, di mana obat yang pertama yaitu obat Avastin, adalah nama atau merek obat bevacizumab yang diformulasikan untuk menangani penyakit kanker. Dalam hal ini, Avastin berfungsi untuk mencegah atau menghambat aktivitas tubuh kembang sel kanker di dalam tubuh. Penggunaan obat ini untuk mengatasi kanker atau terapi tidak disarankan untuk bahkan tidak diperkenankan sama sekali apabila di saat yang bersamaan seseorang juga tengah mengalami kondisi kesehatan tertentu. Obat yang kedua yaitu obat trastuzumab, di mana diindikasikan untuk terapi kanker payudara stadium awal dengan overexpress HER2 atau Human Epidermal Growth Factor Receptor 2. Terapi dengan trastuzumab untuk kanker payudara stadium awal sebaiknya didahului dengan operasi, kemoterapi neoadjuvan atau adjuvan, dan radioterapi atau jika dimungkinkan. Obat yang ketiga yaitu obat lenalidomide, adalah obat untuk menangani multiple myeloma, yaitu kanker sumsum tulang. Obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan sindrom myelodysplasia, yaitu sekumpulan kondisi dan penyakit akibat rusak atau tidak baiknya sel-sel darah yang dihasilkan oleh sumsum tulang. Obat yang keempat yaitu obat rituximab, adalah obat untuk mengobati limfoma non-Hodgkin, limfoma folikuler, atau leukemia limfositit kronis. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan reumatoid arthritis saat terapi dengan obat lain kurang efektif. Obat yang kelima yaitu obat nilotinib, adalah obat yang digunakan untuk mengobati chronic myelogenous leukemia atau CML. Chronic myelogenous leukemia adalah jenis kanker darah di mana sumsum tulang menghasilkan terlalu banyak sel darah putih jenis granulosit. Obat yang terakhir itu ada obat imatinib atau imatinib mesilate, adalah obat untuk menangani leukemia atau kanker darah. Imatinib merupakan obat anti kanker golongan penghambat protein kinase.
protein kinase inhibitor. Lanjut pada mekanisme kerja obat-obat anti kanker. Dari obat-obat yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerjanya. Di mana untuk obat Avastin dia lebih spesifik. Obat ini bekerja dengan cara menghambat aktivitas protein vaskular endotelial growth factor atau protein FEGF, yang mana protein ini berperan penting dalam mensuplai darah bagi sel tumor. Obat yang kedua ada obat Herceptin atau Trastuzumab. Obat ini bekerja dengan menempel pada sel kanker HER2 dan menghentikan pembelahan dan pertumbuhannya. Obat ini juga mungkin dapat menghancurkan sel kanker atau memberi sinyal pada tubuh atau sistem imun untuk menghasilkan sel kanker. Obat yang ketiga yaitu Revlimid atau lenalidomide. Lenalidomide bekerja dengan cara memicu terjadinya kematian sel-sel kanker. Obat ini juga bisa memperkuat sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Obat yang keempat yaitu obat Rituximab. Dalam pengobatan kanker, Rituximab bekerja dengan cara menghambat dan juga menghentikan pertumbuhan sel kanker. Sementara itu, dalam pengobatan reumatoid arthritis, obat ini bekerja dengan cara mengurangi peradangan dengan menekan sistem imun, sehingga gejala seperti nyeri dan bengkak pada sendi bisa mereda. Obat kelima yaitu Nilotinib. Nilotinib bekerja dengan cara menghambat protein kinase, sehingga menghentikan pertumbuhan sel kanker. Obat ini dapat digunakan oleh orang dewasa dan anak-anak usia di atas 1 tahun. Obat yang keenam yaitu Imatinib, di mana obat ini bekerja dengan cara menghambat fungsi enzim tirosin kinase. Cara kerja ini akan membantu menghentikan pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Baik, kita lanjut pada poin penyebab terjadinya kanker. Perubahan yang terjadi pada sel terutama disebabkan oleh sinar UV, sinar X, dan bahan-bahan kimia penyebab kanker. Dan termasuk bahan-bahan kimia penyebab kanker adalah benzopirene, yakni zat berbahaya yang terjadi akibat adanya pembakaran. Benzopirene bisa ditemukan pada produk-produk yang dimasak dengan api atau di pengasapan. Benzopirene mengakibatkan timbulnya sebuah zat tertentu yang secara kimia mengikat DNA, dan ikatan inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan struktur DNA. Perubahan ini merugikan proses pembelahan sel dan sebaliknya menguntungkan proses mutasi. Semakin lama seorang mengkonsumsi tembakau, maka semakin besar pula zat-zat penyebab kanker yang dihisap oleh si perokok, sehingga semakin tinggal pula risiko bahwa zat-zat penyebab kanker yang telah dia hisap tersebut akan menjadi pemicu terjadinya perubahan struktur dalam gen. Risiko terjadinya mutasi akan semakin bertambah seiring dengan pertambahan usia. Hal ini dikarenakan tubuh seseorang yang semakin berumur bekerja tak seoptimal dulu. Inilah yang dengan mudah bisa memicu terjadinya kesalahan pada pembelahan. Lanjut pada gamna. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, yaitu adalah gambar sel kanker leukemia. Leukemia itu terjadi ketika sel darah mengalami perubahan dan menjadi kanker. Perubahan ini menyebabkan sel menjadi tidak normal dan tubuh tidak terkendali. Perbedaan dari sel darah normal, sel darah yang terkena kanker kehilangan fungsinya untuk membekukan darah dan melawan infeksi. Gejala kanker darah cenderung berbeda yang bergantung pada jenisnya. Sayangnya, beberapa kondisi kanker darah menjadi sulit terdiagnosis karena gejalanya mirip dengan kondisi medis lain, seperti flu. Meski begitu, secara umum, gejala kanker darah yang ditemui yaitu seperti tubuh demam dan menggigil, mengalami sembelit, tubuh menjadi mudah lelah, suka berkeringat pada malam hari,
mengalami penurunan pada badan secara drastis, munculnya bintik berwarna merah pada kulit, sering terjadi infeksi, terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening di area leher, ketiak, atau selangkangan, nyeri pada area persendian atau tulang, terutama di bagian tulang belakang atau tulang dada. Baik, itulah tadi yang dapat saya paparkan mengenai materi anti kanker. Bila ada perkataan yang salah atau materi yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.